Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya Gek Rianto akan membuat video yaitu tugas mata kuliah tafsir terbaru tentang konsep pendidikan di dalam surat Tahrim, sekaligus menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'atan وامرأة لوط كانتا تحت عهدين من عبادي صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العلي العظيم. Yang artinya Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Nabi Hud. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, seperti istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang baik. Jadi di dalam surah At-Tahrim ini menceritakan kisah seorang yang taat, atau menceritakan seorang perempuan yang taat beribadah kepada Allah, dan juga yang tidak bertaat, dan juga ada orang yang tidak, atau istri yang tidak taat kepada Allah sekaligus tidak taat kepada suaminya walaupun suami seorang. Jadi di dalam ayat 10 dapat kita lihat dari terjemahannya bahwa di dalam ayat 10 ini menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut beserta istrinya yang durhaka kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, sekaligus tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana dalam ayat ini diceritakan bahwa Allah memberi perumpamaan bagi orang yang kafir. Siapa orang kafir ini yang diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Maka Nabi istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini adalah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya bersama orang-orang nanti yang masuk ke dalam neraka. Sedangkan di dalam ayat selanjutnya, yaitu menceritakan tentang kisah istri yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berada di dalam kerajaan yang zalim, kerajaan yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan raja itu mengakui bahwa dirinya sebagai Tuhan. Yaitu seorang perempuan yang bernama Asiyah yang sungguh-sungguh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istri Firaun ini nantinya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya menceritakan di dalam ayat 12 juga menceritakan seorang perempuan yang mulia, yaitu ibundanya Nabi Isa alaihi salam, yaitu ibunda Siti Maryam. Maka Siti Maryam ini salah satu nanti wanita yang mulia, wanita yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan atau relevansi atau konsepnya dalam konsep pendidikan di dalam ayat At-Tahrim ini, yang pertama adalah kita bisa menilai, yang pertama adalah keteladanan dalam pendidikan. Contohnya, perempuan yang disebutkan dalam ayat ini menunjukkan bahwa keteladanan dalam iman dan perilaku sangat penting. Jadi di dalam ayat ini dicontohkan bahwa seorang perempuan itu yang taat, yang kokoh imannya dan juga keteladanan dalam perilaku. Yang kedua adalah tanggung jawab dalam mendidik. Maka ayat ini juga menyoroti tanggung jawab perempuan dalam mendidik anak-anaknya. Mereka untuk menjadi individu yang beriman, yang berakhlakul karimah. Jadi pendidikan yang baik di dalam keluarga dapat membentuk generasi-generasi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab nanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.